Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan yang hari ini. Seluruhnya yang atur kanan jari umat. Om Swastiastu. Salam Gema Santi. Kegiatan hari ini artinya dia mau menyampaikan, presentasikan tentang budaya positif dan keyakinan keras. Sejujurnya yang mau tampilkan sebuah video, teman-teman dulu bisa menyimak. Oke, ini bisa diperhatikan ya, ini ceritanya. Jadi, mau lewat ya, mau lewat nanti.
dari tayangan yang tadi kita saksikan itu mungkin ada hal yang bisa didapat dari cerita tersebut. Mungkin ada beberapa yang dapat. Mungkin dari Ibu Ari, apa yang didapat dari cerita tersebut? Oke, apa yang dilihat, karena hari ini kita belajar tentang positif dan sebuah keyakinan. Nah, menurut Ibu Ari dari tayangan video tersebut, apa yang kita bisa petik dari cerita tersebut? Kerjasama. Artinya sebuah kerjasama. Oleh Ibu Sumiati, nanti yang bisa dari tayangan. Kekompakan, kerjasama, kekompakan. Mungkin Bu Dayu, kebersamaan. Kebersamaan, dan tidak kalau pentingnya adalah kita yakin, ya, kita yakin di sana ada sebuah pemimpin. Artinya pemimpin itu pasti akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Artinya kalau kita tidak yakin dengan ketua atau kepemimpinan, artinya kita akan bisa berantakan atau akan tidak bisa menyatukan. Nah, apa hubungannya dengan budaya? Nah, ini dengan budaya positif. Artinya di sana ada disiplin positifnya, ya, dan nilai kebijakan universal yang kita lihat, yaitu disiplin positif adalah disiplin yang dari dalam diri, berupa motivasi intrinsik yang terbentuk dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai disiplin positif yang dipercaya baik atau mulia yang ditetapkan secara umum di masyarakat. Nah, contohnya yaitu nilai disiplin positif, yaitu beriman. Ya, setelah kita sudah itu melaksanakan hal seperti itu, sebelum masuk kelas, anak di halaman melaksanakan puji Tuhan. Ada tiga, dari disiplin positif ini ada tiga motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini untuk anak-anak, ini biasanya dia biar nyaman, artinya selalu berkata yang benar dan ada kesalahan. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kenapa yang di bawahnya ini ke merah? Karena untuk mungkin mulai sekarang, yaitu hukuman atau konsekuensi diharapkan dikurangi ataupun ditiadakan di sekolah, kalau bisa diganti dengan restitusi. Nah, nanti dengan restitusi nanti kita selanjutnya. Ada proses menciptakan kondisi bagi seorang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga adalah cara yang paling baik, yang paling baik untuk anak-anak. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada penguatan dan solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Artinya kita hari ini belajar tidak memojokkan aja, tapi gimana caranya anak-anak yang kita anggap bermasalah, kita bisa restitusi atau perbaiki, biar bisa kembali, dia tidak merasa bersalah, kembali ke teman-temannya. Nah, selanjutnya setelah nike, artinya setelah budaya positif nike, kita selanjutnya ada pembentukan keyakinan. Nah, ini artinya kita harus punya juga, sekolah ini harus punya keyakinan juga. Okay? Selanjutnya guru-gurunya pun harus punya keyakinan untuk membangun sekolah yang lebih baik. Nah, ada beberapa, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Abstrak karena tidak kelihatan dia, tetapi kita yakin. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum. Okay. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Okay. Ingat ni, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Okay. Tidak hanya mungkin melenceng sedikit dari apa keyakinan yang dibuat di kelas itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Tiang artinya sudah melaksanakan itu di kelas 2 tentang sebuah kesepakatan yang dirubah menjadi keyakinannya dia. Nah, ini kegiatannya mungkin seperti ini. Nah, sebelumnya, niki artinya niki mohon Ibu Kepala mengoreksi artinya yang Tiang lihat keyakinan sekolah SDN 2 Semarang Purakangin yang sudah baik yang Tiang lihat. Oke, pertama niki mohon maaf artinya tidak bisa dilihat sama teman-teman. Ini ada pertama keyakinan kelas juga keyakinan sekolah SDN yang ternyata tanggung artinya nah ini yang membuat sebuah keyakinan di kelas 2 bisa disimak nih artinya contohnya dalam keadaan kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Sebelum mulai, apa harus kita berdiri dulu, berdiri untuk membantu kegiatan ini kita lanjutkan. Mari kita bersama-sama berdoa, menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, silakan duduk. Baik, sebelum lanjut nanti kita membacakan apa keyakinan yang akan kita buat di kelas ini. Bapak akan menggunakan sebuah video. Simak ya, simak yang benar. Nanti berikan tanggapannya video itu seperti apa. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah menonton, menyimak, yang benar dan tidak boleh ada yang bermain. Baik, Bapak akan tunjukkan sekarang ya.
Baik, tadi anak-anak sudah dapat menyimak video yang baru kita. Karena saya bisa memberikan sedikit pendapatnya tentang cerita tersebut. Apa maksud cerita tersebut? Yuk, yang baru sudah menyimak videonya. Apa lihat? Mendorong pohon, mendorong. Ya, yang mendorong lagi ada. Apalagi pendapatnya cerita tersebut. Yuk, ayo, ya, coba, ayo, apa ceritanya? Mendorong bersama-sama. Jadi sudah lihat ceritanya. Ada anak yang kecil, semua punya kepentingan itu. Mau lewat, tetapi dihalangi oleh sebuah perempuan. Anak kecil ini punya satu sendiri dulu. Makanya saya bisa berdorong. Ternyata ada sebuah keyakinan ya. Keyakinan yang itu apa? Maksudnya kan ada yang banyak ngomong. Itu keyakinan. Ya, kalau sudah bersama-sama, jadinya kita bisa jadi dapat. Pohon itu bisa diangkat. Bisa. Ini ada keyakinan yang bisa seperti itu. Artinya semuanya bisa membaca, semuanya saling membantu. Itu yang sebuah keyakinannya. Keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu akan ada konsekuensinya, hukumannya. Tapi hari ini kita membuat sebuah keyakinan. Ya, atau membuat sebuah kesepakatan antara Pak Guru dan anak-anak. Mana kesepakatannya apa? Menjadi sebuah keyakinan di sekolah, di kelas, jangan ngobrol gitu. Jangan itu sekarang sudah ada tidak beri atau di kelas saling menghormati. Nah, selanjutnya berguru akan bagikan ini untuk membuat sebuah keyakinan. Keyakinan ini akan ditempel di papan. Nah, akan ditempel di sini. Setiap anak itu akan membuat sebuah keyakinan pula. Apa sih yang mau disepakati kita bersama? Nanti itu kita tangan-tanganin. Oh, ini loh keyakinannya. Artinya kita seperti apa? Ya, sudah itu. Ya, baik, Bapak Guru akan bagikan ini. Nanti kalian biasanya dulu untuk menulis sebuah keyakinan. Baik, ini ya. Nanti ini kita anak-anak tulisin. Ya, akan duduk. Nah, ini tulisin. Boleh 1, 2, bebas. Ya, boleh beberapa kita. Ini kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelas kita. Ya, kesepakatan kelas kita bahwa itulah yang akan kita lakukan mulai hari ini. Ya, silakan ditulis nanti ditempel di depan. Ya. Baik. Kenapa? Baik, ada buat ya. Rajin menyapu. Nah, itu kesepakatannya ya. Rajin menyapu, silakan. Ya, silakan ditempel. Menghormati guru. Ya, silakan ditempel. Silakan ditulis kesepakatannya. Baik. Nah, inilah kesepakatan yang akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Ada ini temannya yang buat. Tidak boleh duduk di kelas. Semangat? Semangat ya? Tidak bolehnya itu nanti kita akan ubah. Nah, nanti kita ubah menjadi apa? Tidak boleh itu negatif. Tidak boleh kita ubah. Ya,
tidak boleh ribut di kelas, kita rubah menjadi positifnya. Bukan itu kan masih negatif, tapi ada hukuman. Nah, kita rubah jadi apa? Tidak boleh ribut di kelas. Ya, ya. Nah, kita coba beda. Lagi ada baca. Dilarang bermain, hampir sama. Bermain akan jadi keributan. Dilarang, nanti kita ubah menjadi yang positif. Ada lagi, ya, rajin belajar. Di kelas ada rajin belajar, jangan di kelas di rumah pun ada. Ingat ya, sepakat ya. Sudah? Nah, kalau tidak silakan debat dulu. Debat dulu. Ya, debat. Baik, menghormati guru dan ya. Dengan kelas 2. Nah, ini akan tahu guru debat. Nah, ini dari kesepakatan anak-anak. Kalau guru dapatkan seperti ini. Bergotong royong membersihkan kelas. Ingat itu. Sepakat? Benar? Melaksanakan piket kelas. Selanjutnya saling tolong menolong. Nah, katanya kalau ada kesusahan jangan diketahui, tapi ditolong. Jangan dicuriakin. Itu jangan. Tapi dibantu. Berdoa. Ingat, kesepakatan kita berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Tidak mengganggu teman. Ingat itu. Tidak mengganggu teman belajar, tidak mengambil hak orang lain. Prinsip punya teman di sini. Ya, sekarang tidak boleh ada sepakat ya, tidak ada yang gitu. Yakin ya, kira-kiranya. Selanjutnya saling hormat menghormati dan tidak berbuat kekerasan. Ini boleh, tidak boleh menghina atau ya menyebut nama-nama orang tua sekarang tidak boleh. Sepakat ya? Yakin? Baik, sudah yakin. Hari ini kita sudah sepakat dan yakin bahwa keyakinan kelas 2 seperti itu. Besok Bapak Guru akan tempel di sini. Ya? Kalau sudah, terima kasih banyak. Anak-anak semuanya sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan mudah-mudahan ini akan berjalan. Oke? Nanti kita ada di sana. Baik, terima kasih. Tadi itu banyak keyakinan yang saya buat di kelas 2. Kita hari ini ya, diskusi. Kita akan berdiskusi bersama-sama Bapak Ibu guru mencoba membuat sebuah keyakinan sekolah seperti ini ke. Nah, nanti itu yang kita akan pergunakan untuk sekolah kita, bahwa kita sepakat bahwa inilah yang akan kita lakukan mulai hari ini. Nah, ini yang bahwa ibu bapak bisa nanti menempelkan, artinya di depan apa sih yang akan kita sepakati bersama dan kita jalankan, dan juga ini nanti akan direvisi sama ibu bapak semua dan juga ibu kepala. Oke, artinya nanti silakan bapak ibu bisa mengisi dan langsung menempel apa yang akan kita lakukan mulai hari ini. Nah, ini kan membuat sebuah kesepakatan sekolah. Boleh lebih dari satu nih. Artinya ini kan nanti kita mungkin akan kita pakai. Yang akan menyamakan dengan kesepakatan yang memang kita sudah. Artinya habis ya, tapi yang mau kita sepakati bersama. Misalnya kesepakatan yang itu datang
sebelum jam 7. Ada kesepakatan artinya. Mungkin ada kesepakatannya, artinya membantu anak-anak. Nah, seperti ini artinya kesepakatan kita nih ke. Oke. Nah, selanjutnya nanti coba ditempel. Nanti kita bersama-sama membahasnya tentang sebuah keyakinan. Artinya itu akan kita jadikan sebuah keyakinan. Itulah yang akan kita laksanakan untuk kebaikan dari sekolah ini. Ya, Unang berpikir keras-keras. Nah, ini silakan ditempel. Satu mau satu. Boleh banyak ibu. Ya. Makin ibu banyak, artinya makin banyak ada nanti yang bisa. Tep ya. Ini kebalik. Kebalik no. Oke. Oke, dikit ibu. Ini bisa ditempel. Oke. Semua ibu dari ibu Sumetri. Oke, niki enten. Oke, dari ibu Sumetri. Artinya ya, dari ibu Sumetri niki kesepakatannya dia ingin kita bisa bergotong royong. Oke. Artinya apapun kegiatan kita laksanakan bersama-sama. Oke, ini artinya mungkin ada teman. Oke. Oke, silakan. Nah, ini kesepakatan. Iya, karena niki salah niki. Nah, niki sebenarnya dia. Kalau lemnya yang ditulisin kan. Kebalik. Nah, niki yang luar biasa itu niki. Tapi tanpa nama niki sedikit. Nah, banyak yang tanpa nama niki. Niki enten guru menjadi role model. Menjadi model ya. Artinya model niki gimana cara kita bisa memberikan contoh yang positif, memberikan contoh-contoh yang positif untuk. Ini kacanya aja tempel. Gitu gini. Bisa nih. Gini. Luar biasa. Terima kasih Bu Kepala. Niki guru menjadi role model ya, artinya guru dan semuanya teman niki. Artinya gimana caranya? Mungkin hari ini kita yang memberikan contoh yang positif. Untuk siapa? Untuk semua lingkungan yang ada di sekolah ini. Oh, ini benar. Ini ada lagi, ada menghargai pendapat. Mungkin nanti itu yang kita bisa pakai nih. Menghargai pendapat. Hari apa kadang-kadang lapang. Oh, ibu guys. Nah, ini ada kesepakatan mengajak siswa menjaga aset dan peralatan kelas serta sekolah. Bagus sekali ini. Artinya kita coba bersama-sama. Artinya mungkin ibu bisa nanti ibu kepala bisa memberikan sharingnya. Mungkin memang luar biasa, tetapi mungkin yang secara pribadi artinya bukan hanya walinya aja, artinya kalau dia wali di kelas 2, aset di kelas 2 aja yang diperhatikan. Tapi mungkin hari ini kita bergotong royong bersama-sama. Artinya semua yang ada di lingkungan ini adalah milik kita bersama, bukan milik kelas itu aja, bukan milik wali atau guru yang mengampu di kelas itu. Gini. Sebaiknya semua guru bisa ikut terlibat dalam membina murid. Nah, niki luar biasa, memang benar niki. Artinya memang harus hari niki. Artinya semua kita akan pasti bisa pelajari. Artinya kita akan dibimbing. Mungkin artinya bersama-sama, bukan artinya hanya fokus. Hanya fokus. Tetapi gimana caranya hari ini kita bekerja sama, berkolaborasi. Artinya untuk kebaikan sekolah ini dan kebaikan kita bersama. Niki bagus sekali niki. Sayangnya niki tidak ada katanya ya namanya niki. Niki menjaga lingkungan sekolah dengan baik. Benar. Menjaga lingkungan itu kita yang punya.
Ya, tapi hari ini kita berharap pada seseorang aja, tapi mulai hari ini kita jaga bersama-sama, ya, bukan seseorang aja. Artinya seseorang, artinya kita fokus saja seseorang, sosok yang luar biasa nih. Hanya ini aja. Niki mendampingi anak-anak mengikuti kegiatan. Nah, niki spesial niki. Mendampingi anak mengikuti kegiatan usaha. Nah, artinya apapun kegiatan ekstra yang ada di luar sekolah, artinya niki kita bisa kerjakan bersama-sama. Artinya sudah dapat niki poin-poinnya. Artinya niki adalah kesepakatan kita bersama yang akan kita buat untuk sekolah niki. Nanti mungkin ibunya bisa ya memberikan masukan lagi ibu selain artinya mak niki keyakinannya seperti ini. Niki keyakinan dia makin kalau kesepakatan misalnya niki urutan dari model berarti guru niki harus nanti dukung. Artinya keyakinan kita bersama. Makin niki punya guru mantan ibu. Ya, artinya semua yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, ini kesepakatan, artinya keyakinan yang akan kita buat hari ini. Artinya kita sudah mendapatkan beberapa masukan, artinya selanjutnya itu kita tanda tangani bersama. Artinya itulah yang kita pakai panduan untuk memajukan sekolah ini menjadi lebih baik. Yang lanjut karena ini sudah kita dapatkan kesepakatan, nanti kita akan buat, akan ditempel di depan. Selanjutnya, nah niki sudah tadi ditayangkan niki, artinya keyakinan kelas 2 sudah tadi sudah ditayangkan. Yang ulang lagi yaitu bergotong royong membersihkan kelas, melaksanakan piket kelas, saling tolong menolong, bersikap sopan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, tidak mengganggu teman, tidak mengambil hak orang lain, saling hormat menghormati, tidak berbuat kekerasan atau bullying. Nah, seperti ini keyakinan yang coba yang terapkan di kelas, artinya mudah-mudahan bisa berjalan. Dan yang berharap setelah presentasi yang hari ini, artinya Bapak Ibu yang mampu di kelas masing-masing, artinya coba membuat sebuah keyakinan, sebuah keyakinan yang akan dipasang di kelasnya masing-masing. Artinya tadi yang prosesnya sudah berikan, artinya seperti ini artinya itu yang dia dapat dari pelatihan yang dilaksanakan, artinya kegiatannya seperti ini untuk membuat sebuah keyakinan. Selanjutnya, nah niki keyakinan niki ada dari niki kebutuhan dasar manusia. Dia yakin karena ada harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau anak, itulah kita makin melihat kondisi anak itu yang melihat seperti apa. Nah, kenapa anak itu sampai di sekolah ya menguap, baru belum belajar. Nah, mungkin lihat dari kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kita bisa jajaki kenapa kita bertanya di sana. Anak itu mungkin belum makan, mungkin memang tidak dimasakkan, mungkin anak itu membantu orang tuanya jadi tidak sempat. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin ada anak yang di sini yang marah-marah, nangis, mungkin itu bisa kita lihat kenapa terjadi hal seperti ini. Ini lah yang harus kita lakukan. Kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan penguasaan. Artinya ada anak yang saya bisa, saya pak. Nah ini kan mungkin kita bisa perhatikan. Kebutuhan kebebasan, artinya dia ingin pilih. Artinya hari ini kita tidak bisa memaksakan bahwa anak ini harus ini. Nah artinya berikanlah dia pilihan, terserah. Artinya mau seperti apa.
Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Artinya kalau anak ini sudah bahagia, yang kebutuhan hidupnya sudah pasti, dia ingin yang senang-senang. Nah, ini kalau kita seorang guru, artinya memperhatikan hal seperti itu. Nah, ini yang penting hari ini, artinya selain setelah keyakinan, nah selanjutnya ini 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada namanya penghukum yang mengontrol anak-anak nikah dengan kita, dengan cara itu penghukum yang dengan suara yang tinggi, suara yang tinggi, artinya seperti ini contohnya, terlambat lagi datang. Kenapa? Ini artinya restitusi 5 posisi kontrol, artinya untuk membuat efek jerah pada anak tersebut. Pembuatan rasa bersalah, artinya kita membuat anak ini gimana caranya dia merasa ya bahwa dia lah yang melakukannya. Nah, ini misalnya contohnya ya kita memelas, gurunya yang memelas, kamu bagaimana, kok bisa, kenapa? Nah, artinya kita yang memelas. Teman, ya artinya kita sebagai guru kita menjadikan murid itu teman. Ada suara ramah, ayolah bagaimana sih kamu. Ada kontrolnya pemantau. Ya, pemantau, kita memantau melihat anak ini kok bisa terlambat. Tahukah kamu jam berapa mulai? Nah, artinya terlambat datang memantau. Manajer. Nah, ini yang terakhir adalah suara tulus. Artinya kita benar-benar artinya apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai. Nah, ini artinya. Nah, yang terhadap dari pemahamannya nih artinya nomor 1, 2, dan 3 nih kalau bisa kita jangan terlalu dipergunakan, karena kalau penghukum akan membuat anak nih akan merasa bersalah terus dan akan diingat, ya akan membuat depresi dan hal-hal yang negatif. Pembuat rasa bersalah juga masih akan diingat. Nah, niki teman, ya, nah niki yang hari ini coba kita artinya melihat kondisi situasi ini sedangkan biar tahu anak perbedaan siapa gurunya dia di sekolah, kita membedakan ya bukan seperti di luar sekolah. Nah ini ya, nah artinya kalau bisa kita sebagai manajer, ya manajer artinya kita bisa memantau, bisa jadi teman dan bisa pembuat gitu. Selanjutnya, niki segitiga restitusi. Niki yang ketemu sama Kak Pak Kadek terus bilang restitusi. Ternyata sekarang balik yang tepat. Menstabilkan identitas kita, semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah itu artinya tidak semua manusia ini sempurna. Selanjutnya setelah menstabilkan, artinya kita stabilkan kondisi anak ini. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Selanjutnya yang terakhir setelah menstabilkan, memvalidasi ya kesalahan, artinya kesalahannya langsung menanyakan keyakinan. Nah ini yang penting, keyakinannya dia. Yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Nah sekarang yang bertanya sedikit lagi. Contoh apa nilai umum yang telah kita sepakati yang tadi? Contoh apa nilai umum yang telah kita sepakati? Yang tadi kita buat nih untuk menjadi sebuah keyakinan. Artinya contohnya seperti nanti. Nah, ini sekarang artinya guru memberikan contoh yang positif kepada siswa ke anak dirinya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin contohnya atau nilai-nilai yang telah artinya yang sudah kita laksanakan yaitu nilai-nilai umumnya yaitu sembahyang. Ini sudah secara negara kita sudah laksanakan dan kita melaksanakan persembahyangan bersama-sama anak di halaman sekolah. Oke, selanjutnya, ini
setelah kita tadi membuat kesepakatan, nah niki jadinya niki keyakinan, kesepakatan budaya positif SDN 2 Semarapura Kangin. Bergotong royong membersihkan sekolah, melaksanakan piket per kelas, saling tolong menolong, bersikap sopan, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, tidak mengganggu teman belajar. Nah, artinya gimana caranya hari ini? Nah, kita membiasakan ke anak-anak kita ya, tidak mengambil hak orang lain, saling hormat menghormati, tidak berbuat kekerasan atau bullying. Nah, seperti ini ke budaya positif yang akan ditanamkan di SDN 2 Semarapura ini. Udah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan yang tentang budaya positif untuk kebaikan kita bersama, dan mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa artinya membuat sebuah kesepakatan bersama di kelas yang akan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena kalau sudah ada keyakinan, berarti kegiatan belajar-belajar di kelas pasti akan berjalan dengan sangat baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini, kegiatan tiang, dan menyita waktu istirahat Bapak Ibu guru. Oke, tiang aturan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih banyak.